Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Ragam Bahasa Tulis dan Lisan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma Satriana, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Halisa Humaira dari kelas F Fakultas Psikologi. Baik, bahasa Indonesia yang amat luas wilayah penutur atau pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya, mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa. Tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia ragam lisan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia ragam tulis. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis. Sebaliknya, tidak semua ragam tulis dapat dilisankan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan tata bahasa, kosakata, ataupun lafal dalam pengucapan. Adapun ciri-ciri dari bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Adapun kekurangan dan kelebihan dari ragam bahasa lisan yaitu kelebihannya yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi, kedua faktor efisiensi, ketiga faktor kejelasan, keempat faktor kecepatan, kelima lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh sang penutur. Keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penelitian dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap. Bahkan terdapat frase-frase sederhana. Kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Baik, yang kedua itu ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dari memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa tulis, sebaiknya memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan dan tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pemilihan kata, dan kebenaran penggunaan ejaan, serta juga penggunaan tanda baca. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, adanya unsur gramatikal atau hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap. Ketiga, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari ragam tulis, yaitu kelebihannya yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik atau menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan antar budaya dengan kehidupan bermasyarakat. Ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan bagi si pembaca. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti ragam lisan tidak ada. Akibatnya, ragam bahasa tulis pun harus disusun lebih sempurna. Kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Ketiga, hal yang tidak ada dalam bahasa tulis tidak dapat diperjelas. Baik, adapun contoh ragam lisan yaitu ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Dan adapun contoh ragam tulis yaitu yang pertama, ragam bahasa teknis, kedua ragam bahasa undang-undang, ketiga ragam bahasa catatan, dan yang keempat ragam bahasa surat.
Tasai dan Zainal Arifin mengemukakan bahwa antara ragam tulis dan ragam lisan itu berbeda. Perbedaan ragam tulis dan lisan adalah satu, ragam lisan harus ada orang kedua atau teman berbicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara. Kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Hal ini disebabkan ragam bahasa lisan didukung oleh gerak, mimik, pandangan, ekspresi, dan intonasi. Berbeda halnya dengan ragam bahasa tulis yang harus lengkap dan lebih terang. Fungsi-fungsi gramatikal harus tampak nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan adanya orang kedua. Karena ragam tulis bermaksud agar orang kedua dapat mengerti maksud dan tujuan dari tulisannya. Ketiga, ragam lisan bergantung pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Berbeda dengan ragam tulis yang tidak terikat oleh kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan pemakaian tanda baca. Sampailah kita di tahap akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil yaitu bahasa Indonesia dapat melahirkan berbagai jenis ragam bahasa, salah satunya dari cara berkomunikasi. Ada ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Dari ragam bahasa, kita dapat mengekspresikan apa yang ingin kita ucapkan atau ungkapkan, dan kita dapat memahami ragam bahasa sesuai dengan cara pemakaiannya. Sekian pemaparan materi presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.